Selamat siang netizen.com, kembali lagi bersama saya Adit. Saat ini saya sedang berada di sekitar jalanan Tamrin, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menyatakan ibu kota akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai Jumat hingga 2 bulan ke depan, hingga 2 pekan ke depan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini berlaku selama 14 hari. Namun menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, batas ini diperpanjang jika penanganan corona di DKI tak kunjung terkendali. Dari pantauan suara.com, di beberapa ruas jalan utama Jakarta terpantau lenggang, seperti Jalan Tamrin arah menuju Monas serta Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto arah Cawang dan Kuningan. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Senayan dan Bundaran HI dan sekitar Pasar Tanah Abang pun terpantau sepi di hari pertama penerapan PSBB. Dan di depan ini halte busway juga sangat sepi, tidak ada begitu banyak penumpang yang ada di sekitar halte busway Sarinah. Dan itu merupakan PSBB ini diterapkan guna mencegah penyebaran virus corona. Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah wajib meliburkan sekolah dan tempat kerja. Pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya. Perusahaan juga harus menjaga jumlah minimum karyawan dan tetap menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Sementara bidang usaha yang boleh beroperasi antara lain toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta berperan penting mencakup makanan antara lain beras, cabai, bawang, gula, minyak, tepung terigu dan buah-buahan. Kedua, bank, kantor, asuransi, penyelenggara sistem pembayaran dan ATM termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan. 3. Media cetak elektronik. 4. Telekomunikasi layanan internet. 5. Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan dan obat-obatan. Keenam, pompa bensin, LPG, outlet retail. Ketujuh, pembangkit listrik dan unit pelayaran transmisi dan distribusi. Kedelapan, layanan pasar modal sebagai mana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta. 9. Layanan ekspedisi barang. 10. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin. 11. Layanan keamanan pribadi. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran. Lihat ke kiri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga mengatur soal kendaraan pribadi. Dia mengemukakan pada prinsipnya penggunaan kendaraan pribadi dilarang digunakan. Kendati demikian, masih ada beberapa pengecualian masyarakat boleh menggunakan kendaraan pribadi roda 4 atau berpegan untuk membawa bahan pokok. Dan itu dalam kendaraan roda 4, kapasitas penumpang hanya boleh 50%. Orang yang berpergian juga harus menggunakan masker.
stasiun Transjakarta juga sangat sepi, tidak adanya penumpang yang memenuhi di dalam mobil Transjakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar guna menekan laju penyebaran virus corona. Pemberlakuan PSBB ini yang ditekan Anies lewat peraturan Gubernur Pergub nomor 33 tahun 2020 ditetapkan pukul 00 WIB. Dia menyerukan agar seluruh warga Jakarta tidak beraktivitas di luar rumah selama 14 hari pemberlakuan PSBB. Inilah pantauan tim Sora.com yang berada di sekitar jalan depan Sarinah. Dan juga halte busway di depan Sarinah pun merasakan tidak begitu banyaknya penumpang. Hanya ada satu orang petugas. Sana juga tampak sepi. Juga masih banyak orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga sepeda. Dan di sini juga tampak sepi, tidak begitu banyak orang-orang yang berlalu lalang. Sebelum terjadi corona, di area jalan Sarinah ini banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang atau beraktivitas. Dan ini tampak sangat sepi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menyatakan ibu kota akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut akan ditetapkan mulai Jumat hingga 2 pekan ke depan. Pembatasan sosial berskala besar ini akan berlaku selama 14 hari. Namun menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, status ini bisa diperpanjang jika penanganan corona di DKI Jakarta tak kunjung terkendali. Dari pantauan Sora.com, beberapa ruas jalan utama di Jakarta terpantau lenggang, seperti Jalan Gatot Subroto arah Cawang dan Kuningan, Jalan Tamrin arah menuju Monas dan Bundaran Hotel Indonesia.
sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Senayan dan Bundaran HI. Sekitar Pasar Tanah Abang pun terpantau sepi di hari pertama penerapan PSBB. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini akan selalu dipantau oleh personil kepolisian hingga TNI. Pemberlakuan PSBB ini diterapkan guna mencegah penyebaran virus corona. Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah wajib meliburkan sekolah dan tempat kerja. Batasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, kegiatan khusus terkait pertahanan dan keamanan. Bisa dilihat di depan ini halte busway ini juga tampak sepi. Dan kendaraannya pun tampak lenggang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar, PSBB juga mengatur soal kendaraan pribadi, dan dia mengemukakan pada prinsip penggunaan kendaraan pribadi dilarang digunakan. Karena itu demikian, masyarakat masih ada beberapa pengecualian. Masyarakat boleh menggunakan kendaraan pribadi roda 4 saat berpergian untuk membawa bahan pokok. Selain itu, dalam kendaraan roda 4 kapasitas penumpang hanya boleh 50%. Orang yang berpergian juga harus mengenakan masker. Ya, bisa Anda lihat ini jalanannya tampak masih lenggang. Sepi, dan di sini juga terdapat tempat cuci tangan portable yang disediakan oleh pemerintah Jakarta guna mengantisipasi adanya COVID-19. Tampak begitu lenggang kendaraan yang melintas di depan Sarinah menuju Bundaran Hotel Indonesia. Terapkannya PSBB oleh Gubernur Anies Baswedan. Orang-orang yang keluar dari rumah harus memakai masker.
dan arah dari Bundaran HI menuju Monas juga tampak renggang. Ada begitu banyak kendaraan yang melintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju Monas. Dan dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia juga tidak begitu ramai seperti biasa, tampak lenggang kendaraan yang melintas. Dan orang-orang yang berkeluar rumah itu juga harus memakai masker. Ini juga ya, kondisi jalanan di sini tampak begitu lenggang sejak diterapkannya PSBB oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Ya, demikianlah pantauan dari tim Sora.com di Sarinah. Saya Adit. Selamat siang.